Shalom. Shalom. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu jadi manusia dan diam di antara kami. Firman-Mu kekuatan yang menyelamatkan. Firman-Mu kuasa yang menyembuhkan. Firman-Mu kebenaran yang membebaskan. Firman-Mu kasih yang memulihkan. Malam ini kami dengar firman Tuhan melalui teknologi online Zoom. Kami berdoa berkati fasilitas ini. Dalam keadaan apapun, baik atau tidak baik, firman-Mu tetap diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 1, 2, 3. Yes. Yes. Tetap tegar di masa sukar. Yes. Malam ini Amen. kita akan belajar dari satu tema Yohanes 19 ayat 30 bagian B, yaitu ucapan Yesus yang ke-6, sudah selesai. Boleh semua ucapkan sama-sama, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Saudara-saudara, sudah selesai dalam bahasa Yunani yaitu tetelestai. Kata tetelestai adalah sebuah istilah dalam dunia accounting yang artinya dibayar lunas. Jadi itu istilah yang digunakan untuk mengungkapkan tentang semua yang dikerjakan sudah lunas. Tidak ada yang tertinggal. Tapi juga ada ahli lain yang menyebutkan kata tetelestai adalah sebuah proklamasi kemenangan oleh orang-orang yang baru selesai mengalami peperangan, berjuang, dan mereka mengalahkan musuh. Dan Rasul Paulus mengucapkan itu ketika dia mengakhiri pertandingan dengan memelihara iman, dan dia berkata juga kata yang sama. Aku sudah menyelesaikan pertandingan. Pertandingan Rasul Paulus ialah menanamkan Injil Kerajaan Allah kemanapun dia pergi. Sehingga di akhir sebuah kisah, Paulus mengatakan, aku lebih dari pemenang, more than conquerors. Kenapa dia menyebut diri pemenang? Oleh karena dimanapun dia pergi, dia menancapkan Injil Kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, para pria, ada 3 fase manusia yang secara alamiah. Ada kelahiran, ada pernikahan, ada kematian. Dan Profesor John Titalei dari UKSW Salatiga menyebut ada dimensi keempat. Yang pertama kelahiran, semua orang pasti mengalami kelahiran. Termasuk Yesus sendiri mengalami kelahiran. Yang kedua pernikahan, memang ada orang-orang tertentu yang karena alasan tertentu mereka tidak menjalani pernikahan itu. Tetapi itu umumnya orang menjalani pernikahan. Dan yang ketiga, orang mengalami kematian. Yang keempat saya akan terangkan. Nah, yang kita sedang bicarakan adalah peristiwa Yesus sebelum menjalani kematian. Dan Alkitab menceritakan begitu hebatnya penderitaan yang dialami Yesus.
begitu hebatnya perjuangan dia. Perjuangan untuk membebaskan orang-orang yang tertawan. Perjuangan dia untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Itu 5 pekerjaan Yesus setelah dia menjalani peristiwa di Sungai Yordan dan peristiwa di padang gurun. Sehingga saudara-saudara, ketika dia menjalani penyaliban, ada kata yang luar biasa diucapkan, tetelestai, bahasa Yunani. Pertanyaannya, saudara-saudara, ada banyak bagaimana cara orang mati. Ada banyak cara orang mati. Dan kita semua akan menjalani kematian. Tidak ada yang bisa menolak. Tapi perhatikan saudara-saudara, cara yang ditempuh oleh Yesus atau yang dirancang oleh Bapa di sorga, tetapi juga dirancang oleh Kekaisaran Romawi, yaitu disalibkan. Pertanyaannya, bukan saja, apakah cuma Yesus sendiri yang disalibkan? Oh, ternyata tidak. Banyak orang disalibkan di zaman itu. Karena penyaliban bagi Kaisar Romawi adalah tindakan yang sangat efektif untuk menjaga keteraturan, menjaga keamanan negeri, untuk menjadi efek jera supaya orang tidak dengan serta-merta ingin memberontak terhadap otoritas kerajaan Romawi. Dan salah satu caranya ialah penyaliban. Nah, ada 4 kualitas penyaliban yang sangat disukai oleh pemerintahan Romawi. Yang pertama, ketika orang menjalani penyaliban, orang dipaksa untuk mengalami penderitaan atau kesaksian, kesakitan secara terus-menerus. Jadi penderitaan yang berlangsung terus-menerus itu sangat efektif untuk membuat orang jera. Yang kedua, kematiannya ditunda berlarut-larut. Dan itu sangat mengalami penderitaan yang hebat. Yang ketiga, mesti ditonton oleh publik. Jadi semacam tontonan luas bagi masyarakat. Dan yang keempat ialah orang yang disalibkan itu mengalami penghinaan total. Jadi ada 4 kualitas penyaliban menurut cara orang Romawi, yaitu penderitaan yang terus-menerus, kematian yang berlarut-larut tertunda, dan menghadirkan penonton yang banyak, dan orang itu penghinaan total. Dan 4 ini cukup efektif untuk membuat orang tidak lagi berontak terhadap pemerintahan Kekaisaran Romawi. Tapi saudara-saudara, ternyata di Alkitab Perjanjian Lama juga menceritakan tentang akan tiba waktunya Yesus mengalami salib. Nah, saya ingin mengingatkan kita semua, waktu Yesus mengajar murid-murid, dia mengajarkan begini, sebelum dia disalibkan, dia bilang begini, pikullah salibmu dan ikutlah aku. Kamu akan disebut muridku. Sementara pada zaman itu Yesus sendiri belum mengalami penyaliban. Tapi dia sudah mengajarkan murid-murid tentang bagaimana menjadi muridnya, yaitu pikul salib. Nah, dalam catatan sejarah Alkitab, ternyata Yesus waktu masih kanak-kanak, dia sudah melihat dengan mata telanjang
penyaliban terhadap orang-orang Yahudi yang memberontak terhadap kerajaan Romawi. Jadi setiap pria-pria di zaman itu, mereka juga mengalami penyaliban. Karena dia menjadi efek jera terhadap setiap orang yang melawan kekaisaran Romawi. Jadi Yesus kecil, waktu kanak-kanak, waktu remaja, dia sudah melihat peristiwa penyaliban. Kenapa orang disalibkan? Karena orang-orang ini ingin mempertahankan kebenaran-kebenaran mereka. Orang-orang Yahudi begitu kuat dengan hukum-hukum Taurat mereka. Mereka begitu kuat dengan value yang hidup dalam masyarakat Yahudi. Dan karena itu ada orang yang disalibkan karena mempertahankan kebenaran mereka. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-murid, kalau kamu mau jadi muridku, pikirlah. Bagi Yesus, salib bukanlah sakit penyakit. Salib bukanlah penderitaan yang diciptakan manusia. Tapi salib adalah kebenaran mutlak yang engkau yakini, engkau percayai, engkau pegang teguh, dan demi dan atas nama kebenaran itu, engkau harus menjalani salib. Nah, dalam peristiwa itulah, Yesus menjalani salib karena dia berpegang teguh, konsisten dengan misi Bapaknya, dengan tugas yang diembannya, yaitu menyelamatkan manusia. Karena manusia di zaman itu, ada penguasa yang menekan, penguasa yang menindas, penguasa yang menghancurkan tatanan masyarakat, penguasa yang tidak memberi kebebasan terhadap manusia, dan karena itu saudara-saudara, Yesus melawan semua bentuk tirani itu, dan karena itu dia harus menjalani salib. Dan ketika dia disalibkan, kalimat atau kata yang keenam sebelum dia menyerahkan nyawa, dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Apanya yang selesai? Seluruh nubuatan perjanjian lama yang dinubuatkan oleh para nabi, Yesus sudah bayar lunas, sudah selesai. Semua kepahitan, kegeraman, kemunafikan, belenggu, Yesus sudah selesaikan. Segala dosa yang mengikat, semua yang menghambat kemanusiaan, Yesus sudah selesaikan. Dengan perkataan lain, dia berkata kepada Bapa di sorga, ya Bapa, semua tugas yang kau berikan buatku, misi yang aku emban di bumi, sudah dibayar lunas. Tetelestai. Yang kedua dia bilang sama iblis, kerajaan iblis, hai iblis, sengatmu, kuasamu, sudah selesai. Tidak punya kuasa apa-apa lagi. Dan dia bilang kepada murid-murid, dia bilang kepada orang-orang percaya, bilang kepada Anda dan saya, segala keterpurukan yang kau alami, segala dosa dan kecemaran yang kau akan alami, aku sudah selesaikan. Nah, kata sudah selesai, tetelestai, dia punya 3 dimensi. Dimensi masa lalu, tidak berubah. Dimensi kekinian yang terus berlangsung dalam hidup saya, dan dimensi akan datang. Setiap generasi akan mengalami. Pertanyaannya, kalau sudah selesai, kenapa masih ada sakit penyakit? Kalau sudah selesai, kenapa masih ada penderitaan? Kalau sudah selesai, kenapa masih ada COVID-19? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Tapi saya mau ingatkan saudara-saudara, Yesus sebelum dia mati, bangkit, dan naik ke surga, dia berkata, tidak usah takut, jangan takut. Kamu akan mengalami penderitaan, tapi jangan takut, karena aku telah mengalahkan dunia. Dan karena itu kita masuk di dimensi yang keempat.
Dimensi yang keempat adalah dimensi kebangkitan. Dimensi kebangkitan itu tidak sejajar dengan 3 dimensi yang pertama. Profesor John Titalay dari UKSW, dia menggambarkan bahwa dimensi kelahiran, dimensi pernikahan, dimensi kematian itu sejajar. Tapi ketika pindah ke dimensi kebangkitan, dia levelnya lebih tinggi dari 3 dimensi. Kenapa? Karena kebangkitan itu diberikan kepada Kristus sebagai pintu gerbang, sebagai awal bagi orang-orang percaya, bagi gereja, bagi para murid-murid Kristus untuk mengalami pembaharuan, untuk mengubah dunia, untuk membaharui dunia yang belum segitu. Dunia yang masih terikat dosa, dunia yang masih terikat dengan keterpurukan, dunia yang masih terikat dengan kerajaan egonya. Saya sekaligus mau ingatkan ada 3 kerajaan. Kerajaan Allah, kerajaan iblis, kerajaan ego kita. Kerajaan Allah sudah mengalahkan kerajaan iblis. Sudah selesai. Kerajaan ego kita yang mesti selesaikan. Kerajaan ego itu keinginan untuk berkuasa. Keinginan untuk menjadi Allah bagi orang lain. Keinginan untuk menjadi Tuhan atas orang lain. Harus dihentikan. Suatu ketika Philip Yancey, seorang penulis yang sangat terkenal, dia bilang begini, kadang-kadang Allah suruh kita berlibur. Biarlah dia sendiri yang jadi Allah. Dia mengutip peristiwa Taman Eden. Adam begitu akrab dengan Tuhan di Taman Eden. Dalam percakapan mereka. Tapi mereka ingin sama dengan Allah. Akhirnya mereka disingkirkan dari Taman Eden. Jadi, memang kita juga mesti libur. Apanya yang libur? Libur dari keinginan untuk menjadi Allah. Mau mengatur segala sesuatu menurut keinginan kita. Libur dari kita ingin menjadi Tuhan atas orang lain. Dan dalam peristiwa COVID-19, Tuhan sedang mengingatkan kita, mengingatkan gereja, mengingatkan dunia bahwa dia punya kuasa melebihi apapun. Karena itu saudara-saudara, mari kita masuki dimensi kebangkitan. Bangkit dari apa? Bangkit dari rasa tertuduh kita. Bangkit dari rasa bersalah kita. Bangkit dari semua kekanak-kanakan kita. Kepriaan kita mesti menjadi semakin dewasa. Dan karena itu, kita bisa menyebut diri sebagai pemenang. Saya ingin memberikan 4 catatan tambahan dalam hubungan dengan kebangkitan. Kebangkitan, Kristus, dia memberi dimensi pengharapan. Kebangkitan Kristus memberi kita ruang terbuka untuk melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dengan Tuhan, rekonsiliasi dengan keluarga, rekonsiliasi dengan sesama. Kebangkitan Kristus memberi kita kegairahan baru untuk membebaskan dunia dari semua ketakutan dan kecemasan. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, ada begitu banyak hamba Tuhan yang mati karena COVID-19. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang begitu hebat mereka menyembah Tuhan. Tapi kok mereka lebih dulu meninggalkan kita? Kenapa bukan para preman? Kenapa bukan para koruptor? Kenapa bukan para penjahat yang harus menjalani semuanya itu? Saya kemudian ingat dalam Ulangan 29 ayat 29. Di situ dikatakan ada hal-hal yang disingkapkan buat kita, tapi ada hal-hal yang dirahasiakan Allah buat kita.
Ada bagian-bagian yang tidak bisa kita mengerti. Itu bagiannya Tuhan. Yang disebut uncontrollable. Tidak bisa kita kontrol. Itu bagiannya Tuhan. Tapi ada hal-hal yang disingkapkan buat kita. Apa itu? Yang disingkapkan buat kita ialah kebaikan Allah, keadilan Allah, kasih Allah, sifat-sifat Allah, karakter Allah. Itu disingkapkan buat kita. Supaya apa? Ketika Anda menghadapi penderitaan, ketika Anda menghadapi keterpurukan, ketika Anda menghadapi COVID-19, yang kita renungkan ialah sifat-sifat Allah, karakter Allah, kebaikan Allah, keadilan Allah, kedahsyatan Allah, menjadi renungan kita setiap hari. Dan itu yang membuat kita sanggup untuk berdiri, kata Etkol, tetap tegar di masa sukar. Ada bagian yang kita mesti lakukan dalam peristiwa yang mengenaskan ini. Apa bagian kita? Kita ikuti, lakukan seperti perempuan-perempuan yang pergi ke kubur itu. Mereka melayani Yesus sejak Yesus mulai bekerja. Bahkan sampai Yesus dikubur pun, mereka masih tetap berjuang untuk pergi layani Yesus. Lakukan yang terbaik. Bagian kita apa? Kita cuma disuruh stay at home. Kita tidak disuruh untuk mewarnai langit. Kita tidak disuruh untuk mengecat es batu. Tidak ada disuruh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Kita cuma disuruh tinggal di rumah. Itu pun bukan di rumah tahanan. Bukan di rumah boarding. Kita disuruh tinggal di rumah. Rumah siapa? Rumah kita sendiri. Ada gunanya juga buat pria karena kalian, kita semua sering bepergian tinggalkan rumah. Ini kesempatan tinggal di rumah. 1, 2, 3. Tinggal di rumah supaya keimaman mulai berfungsi. Kenabian mulai berfungsi. Supaya Anda mulai menjadi imam yang benar dalam rumah. Terus-menerus. Kita berdoa supaya COVID segera berakhir. Tapi paling tidak selama COVID berlangsung, keimamanmu semakin maksimal. Kenabianmu semakin mumpuni. Lihat aja tangan-tangan saya. Kedua tangan saya ini bersih sampai putih. Bukan karena harus cuci tangan tiap hari, tapi saya tiap hari cuci piring. Saya tiap hari cuci baju. Karena memang saya tinggal di rumah. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita berkata, Yesus berkata, tetelestai. Dibayar lunas. Hutang dosa kita dibayar lunas. Tidak ada lagi yang tersisa. Dan tidak cukup di situ. Tapi dia mesti bangkit. Dan karena itu, sudah waktunya. Pria-pria bangkit. Tinggalkan masa kekanak-kanakan kita. Kekanak-kanakan kita sudah selesai. Egoisme kita sudah selesai. Ketersinggungan kita sudah selesai. Dan mari kita menjadi kontributor. Gereja, para pria Kristen, anak-anak Tuhan, menjadi agen kabar baik buat Indonesia. Ada pengharapan buat bangsa kita. Karena ada pria-pria yang takut akan Tuhan dan berkata seperti Rasul Paulus, more than conquerors, aku lebih dari pemenang karena Injil yang aku beritakan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, memberkati kita menjadi pria-pria yang tetap tegar di masa sukar. Menang dalam setiap keadaan. Kita berdoa supaya kebangkitan Kristus membuat kita bertobat, membuat kita bangkit, dan COVID-19 itu bagiannya Tuhan. Saya ulang, COVID-19 bagian Tuhan. Bagian kita
ialah kita percaya kebangkitan Kristus sanggup menyelesaikan segala sesuatu. Bagian Tuhan, dia singkirkan COVID-19. Bagian kita, tinggal di rumah, hidup bersih, ikuti semua protokol-protokol WHO dan pemerintah. Tanggung jawab sebagai warga negara adalah refleksi orang-orang percaya yang mengalami kebangkitan. Biarlah Kristus mati buat kita. Jangan lagi para dokter dan para medis mati gara-gara kebodohan kita. Kristus cukup mati buat kita. Jangan lagi ada orang lain mati karena ketidaktaatan kita. Cukuplah Yesus mati buat kita. Jangan lagi ada masyarakat yang mati karena ketidakdisiplinan kita. Dan inilah waktunya kita menampakkan kemuliaan Kristus bagi dunia. Saya berdoa supaya kita semua para pria, semua yang dengar firman Tuhan, keluarga kita, istri, anak-anak, cucu, warga gereja, bangkit menjadi kontributor positif untuk membebaskan masyarakat, memutuskan penyebaran COVID dengan cara takut akan Tuhan. Masih ingat statement kita? 1 ons ketaatan lebih berharga dari 1 ton doa. Amsal 28 ayat 9. Amsal 28 ayat 9 berkata, orang yang berdoa tanpa ketaatan terhadap hukum, doanya jadi kekejian buat Tuhan. Jadi kita berdoa, tapi juga mesti taat. Sehingga kita bisa percaya, kita yakini betul. Tetelestai. Ya Bapa, dalam situasi yang begitu rumit, kita hanya berkata, Tuhan, ampunilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Dan kami percaya firman-Mu dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat Paskah, jadi pemenang di setiap area kehidupan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas, firman-Mu tidak terbatas. Beri kami kerinduan untuk tidak hanya mengalami tetelestai, tidak hanya mengalami kebangkitan Kristus, tapi orang-orang lain juga mengalami kebangkitan Kristus melalui hidup kami, pribadi, keluarga, dan gereja. Kami berdoa untuk CMN Depok, Tuhan pakai mereka untuk memanifestasikan kasih Kristus bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersepakat bahwa Tuhan sanggup menyingkirkan COVID-19 dari Indonesia, dari dunia. Dunia berbalik kepada Engkau. Banyak lutut bertekuk dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Haleluya. Amin.